Pemirsa, sebanyak 70 anak yang tersebar di 19 provinsi terpapar paham ekstremisme dari konten kekerasan di ruang digital. Densus 88 Anti Teror Polri menyatakan anak-anak tersebut tergabung dalam grup True Crime Community yang tumbuh secara sporadis di media digital. Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri mengungkap sebanyak 70 anak terpapar paham ekstremisme dari konten kekerasan di ruang digital. 70 anak itu tersebar di 19 provinsi, terbanyak di Jakarta sebanyak 15 orang, Jawa Barat 12 orang, Jawa Timur 11 orang, dan selebihnya tersebar di sejumlah daerah. Dari segi usia terentang dari 11 hingga 18 tahun dan mayoritas berusia 15 tahun atau fase transisi dari jenjang SMP ke SMA. Juru bicara Densus 88 Kombes Maindra Eka Wardana menyatakan dari 70 anak sebanyak 67 orang telah menjalani asesmen, pemetaan hingga konseling dengan para pemangku kepentingan di masing-masing daerah. Maindra mengatakan anak-anak tersebut tergabung dalam grup True Crime Community. Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh pendiri organisasi maupun institusi, namun tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital. Sementara faktor utama pemicu yang mendorong anak-anak bergabung dengan komunitas tersebut adalah bullying atau perundungan. Selain itu, banyak dari anak-anak tersebut berasal dari keluarga tidak utuh atau mengalami situasi broken home. Kondisi tersebut membuat anak-anak merasa kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya mereka mencari ruang alternatif untuk mendapatkan pengakuan dan rasa memiliki. Penyebab yang memicu anak-anak bergabung dengan komunitas ini salah satunya adalah terjadinya perundungan. Rata-rata yang bersangkutan merupakan korban bullying di sekolah atau di lingkungan masyarakat, jadi di luar sekolah. Kemudian broken home, rata-rata orang tuanya bercerai, meninggal dunia, kurang perhatian, keluarga tidak harmonis, trauma di dalam keluarga, atau kerap menyaksikan kekerasan di rumahnya. Kemudian kurang perhatian, orang tua terlalu sibuk, kurang teman dan butuh apresiasi. Jadi di sini mereka merasa memiliki rumah kedua, ya, karena di dalam komunitas ini aspirasi mereka bisa didengarkan oleh rekan-rekannya. Maindra menyatakan salah satu ciri anak terpapar paham ekstremisme dalam True Crime Community adalah suka menirukan tokoh atau idola di dalam komunitas. Ini terbukti dari anak berhadapan dengan hukum dalam insiden di SMAN 72 Jakarta yang tergambar dari replika senjata, unggahan di ruang digital, gaya berpakaian, dan aksi-aksinya yang merupakan cosplay pelaku-pelaku kekerasan dari berbagai negara. Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Edi Hartono menyatakan perkembangan teknologi dan media digital membuat proses doktrinisasi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan era sebelum digitalisasi. Radikalisasi yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun kini dapat terjadi hanya dalam hitungan 3 hingga 6 bulan. BNPT merencanakan aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Penanganan tersebut bertujuan menghentikan fase awal anak-anak terpapar dari paham terorisme. Fase terorisme dimulai dari tahap pemahaman kekerasan ekstrim dan bertahap menjadi radikalisme. Dalam fase sebelum terorisme itu akan masuk kepada ekstremisme, kemudian radikalisme, kemudian terorisme. Nah, ini adalah tahap fase awal. Sejak dini kalau tidak ditangani dengan serius dan tidak kolaborasi kementerian lembaga, ini akan menjadi ancaman ke depannya. Edi menyampaikan aksi nasional telah masuk sebagai rekomendasi kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto. Aksi nasional akan menjadi langkah deteksi dini dalam konteks perlindungan dan pendampingan psikososial. Tim Liputan Berita 1. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Ada juru bicara Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana. Kemudian Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Margaret Aliatul Maimuna. Dan pengamat intelijen dan terorisme, Ridwan Habib. Halo, selamat petang Bapak Ibu. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Mbak.
Baik, saya ingin ke Kombes Pol Mahendra terlebih dahulu. Pak Mahendra, mungkin awal-awal saya ingin tahu terlebih dahulu. Ini kan temuan yang cukup mencenangkan ya. 70 anak tersebar di 19 provinsi terpapar ekstremisme radikalisme. Nah, apa yang menjadi awal mula pertemuan ini? Apakah berangkat dari laporan masyarakat atau mungkin ada kaitannya juga dengan muncul ya kasus ledakan di SMA 72 Jakarta kemarin? Ya, justru sebenarnya 2 bulan sebelum kejadian itu Densus sudah mendeteksi adanya indikasi bahwa di Indonesia sedang ada anak-anak yang bergabung dengan grup True Crime Community. Dan ini didapatkan dari patroli cyber, dari petugas yang dilakukan oleh Densus, juga kerjasama internasional, sharing intelijen dengan negara-negara yang memang punya hubungan koordinasi intelijen dengan kami. Makanya hal ini cepat bisa diatasi itu, Mbak. Baik, 2 bulan sebelum kejadian ledakan di SMA 72, dari Densus 88 Anti Teror sudah mendeteksi adanya pola tersebut ya di ruang digital. Nah, tanda-tanda apa yang kali itu menjadi suatu hal yang dianggap serius dan ditelusuri? Yang pertama, mungkin hal-hal pertama yang terlihat pola-pola seperti apa, Kombes Pol Mahendra? Pola-pola yang sebelumnya memang seperti kami sampaikan, di mana tren yang paling tinggi saat ini terjadi di Amerika, di mana sekarang kepolisian di Amerika, baik kepolisian lokal maupun federal juga sedang concern untuk menangani fenomena penembakan di sekolah, terutama adanya copycat dari masing-masing tokoh yang diidolakan di True Crime Community ini, dan itu bergulir cepat sekali dan frekuensinya juga cukup tinggi. Nah, mempelajari pola-pola tersebut, itu kami menemukan beberapa simbol-simbol, kemudian menemukan ciri-ciri yang sama dalam penggunaan media cyber ini ya. Kemudian di situ dilakukan pendalaman dan betul kami menemukan sudah terbentuk beberapa komunitas yang berjejaring seperti itu. Baik, jadi karena ada pola yang terlihat di negara lain yang awalnya dipelajari, ternyata di Indonesia sendiri sudah terbentuk bahkan ya, dan lakukan penelusuran lebih dalam. Nah, kalau begitu, kepada pengamat intelijen dan terorisme Bapak Ridwan Habib, apakah Anda juga telah menyadari bahwa pola-pola seperti ini sudah lama terjadi di Indonesia jauh sebelum ada ledakan di SMA 72 Jakarta kemarin, dan kira-kira apakah di era sekarang ini merupakan suatu bentuk baru dari proses penyebaran paham ekstremisme radikalisme, atau dari dulu sebenarnya sudah ada pola-polanya? Silakan. Mohon maaf Pak Ridwan, kami belum bisa mendengar audio Anda. Boleh dipastikan telah terbuka terlebih dahulu? Sudah? Baik. Sudah mendengar belum? Baik, kami sudah menangkap, silahkan. Ya, kalau dari ideologinya sudah lama. Akan tetapi bahwa itu ada di Indonesia itu sangat mengejutkan buat kami ya. Para peneliti terutama terorisme, teman-teman di kajian strategik intelijen Universitas Indonesia, ini hal yang baru dan mengagetkan. Dan kita sangat berterima kasih kepada teman-teman Polri, teman-teman Densus 88 yang secara proaktif melakukan penjejakan, baik itu menggunakan teknologi cyber, digital forensik maupun human intelligence, sehingga 70 ini ya sementara ini sudah bisa kemudian insya Allah segera bisa direhabilitasi gitu, dinormalkan kembali. Nah, tetapi memang ini seperti yang disampaikan Pak Mahendra tadi, ini memang kaitannya dengan jejaring networknya memang sampai internasional. Jadi ini yang kita khawatirkan adalah ada unsur-unsur asing ya, dari entah itu perorangan, bisa saja ini organisasi yang kemudian ingin meracuni atau mengganggu ideologi anak-anak kita ini. Ya, dan itu tidak berasal dari Indonesia, karena kan kalau dari Indonesia sendiri kan kita nggak punya sejarah neonazi, white supremacy, itu nggak ada di Indonesia, nggak ada. Sejarah itu nggak ada di kita. Kalau misalnya bicara tentang, mohon maaf, misalnya radikalisme
terorisme yang dalam tanda petik terlandaskan dengan pemahaman agama yang radikal. Itu ada sejarahnya di Indonesia sejak lama, ya, sejak bahkan sebelum Orde Baru ada. Tetapi untuk ini baru sekali untuk Indonesia ya. Nah, karena itu kita sungguh berharap teman-teman Polri tidak berhenti di lingkup dalam negeri, tetapi kemudian mencari lebih dalam, tentu saja dengan jaringan internasionalnya, ada Hubinter, ada Interpol, supaya kemudian ini terungkap organisasi mana ini yang kemudian meracuni atau mengganggu ya pemikiran adik-adik kita yang secara psikologis ini masih sangat labil. Ya mungkin itu karena problem rumah tangga, mungkin juga karena faktor psikologis bullying dan sebagainya. Mereka masuk situ, Mbak Sosya. Ini yang saya kira harus terus diperkembangkan ya. Baik. Nah, menarik karena Anda sudah menyinggung terkait dengan kondisi dari anak-anak ini ya. Apalagi tadi sudah disampaikan juga dalam konversi pers, mereka mayoritas berasal dari keluarga yang tidak sempurna dan juga mereka memiliki masalah khusus di lingkungan sosialnya. Nah, mungkin dalam hal ini Ibu Margaret bisa memberikan perspektif atau pandangan, tanggapan dari pihak KPAI sendiri bagaimana Bu terkait dengan anak-anak, 70 anak-anak yang terlibat dalam kondisi ini. Mereka merupakan anak-anak yang memiliki kondisi khusus juga baik di keluarga atau di lingkungan sosial. Apakah ini memang menjadi kecenderungan Bu, anak-anak seperti ini yang paling mudah untuk menjadi target dalam penyebaran paham-paham tertentu? Iya. Terima kasih Mbak. Saya kira memang kalau kemarin dari temuan Densus 88 diketahui bahwa mereka ini berada dalam kondisi psikologis atau memiliki masalah psikologis gitu ya. Apakah dari dampak bully, pernah mengalami bully, korban bully, atau kemudian dari situasi keluarga yang tidak bisa menjadi support system bagi anak gitu. Sebagian kan broken home, sebagian juga adalah anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang berkualitas gitu ya. Kalau kemarin ketika dari Densus 88 kan sempat menayangkan video ya dari seorang anak yang kemudian itu berasal dari keluarga yang dengan pengasuhan tidak berkualitas. Nah, kondisi-kondisi psikologis mereka yang seperti ini itu menjadi peluang untuk mereka dijadikan menjadi korban atau terpapar dengan konten-konten karena mereka itu dengan kondisi psikologis yang demikian cenderung mencari konten yang sesuai dengan apa yang menjadi atau yang mendukung kondisi psikologisnya mereka. Sebagian dari mereka itu kan kemudian sudah istilahnya dengan kondisi psikologis yang ada, mereka itu merencanakan untuk melakukan upaya balas dendam dan tanda petik gitu ya. Sehingga kemudian di situ akhirnya mereka merasa menemukan adanya situasi yang mendukung dari konten-konten yang kemudian mendukung kondisi psikologis mereka. Nah, tentu sebenarnya hal ini itu kan bisa dicegah seandainya mereka mendapatkan support system dari orang-orang terdekat, dalam hal ini keluarga, orang tua, atau termasuk lingkungan terdekat mereka, yaitu misalnya di sekolah atau satuan pendidikan. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, nah terkait dengan anak-anak ini, apakah dari KPAI sudah menemui mungkin Bu memberikan pendampingan atau melihat langsung bagaimana proses pendampingan psikologis yang dilakukan dari pihak Densus 88 anti teror atau juga mungkin ada langkah lain terkait dengan anak-anak ini dari KPAI memiliki program tersendiri? Kalau secara langsung, karena kami juga kemarin kan baru ini ya konversi pers dengan Densus 88, kami secara langsung belum melakukan pertemuan yang pengawasan secara langsung kepada anak-anak ini. Tetapi kami selalu berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait gitu ya yang memang melakukan yang mempunyai tusi untuk melakukan pendampingan psikologis secara langsung. Karena kalau bicara soal tusi kan KPAI tidak memiliki tusi untuk melakukan pendampingan psikologis secara langsung, tetapi kami mempunyai tusi pengawasan di mana kita memastikan bahwa anak-anak ini memang mendapatkan pendampingan psikologis, kemudian mendapatkan perlindungan dan penanganan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu SPPA dalam hal ini. Tetapi kemarin juga kami sampaikan bahwa karena anak-anak ini adalah anak-anak yang berada di dalam fase tumbuh kembang yang rentan, yang mudah dipengaruhi, yang belum memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan utuh sehingga mereka mudah terpapar gitu ya oleh konten-konten ini. Tentu hal yang utama adalah bukan penghukuman gitu ya kepada anak-anak ini, tetapi
lebih ditekankan kepada kepentingan terbaik pada anak dengan mengedepankan edukasi, kemudian mengedepankan pemulihan. Dalam hal ini menjadi sangat urgen pendampingan psikologis, dan itu saya kira sudah dilakukan oleh jaringan dari BNPT, kemudian beberapa pihak terkait, dan pasti KPAI juga akan melakukan pengawasan secara langsung terkait dengan situasi ini. Baik, nah kalau begitu Kombes Pol Maendra, data terakhir yang kami dapatkan terkait dengan proses pendampingan, baik itu bentuknya asesmen ataupun konseling terhadap anak-anak ini, jumlahnya terakhir sudah ada 67 anak yang dilakukan proses tersebut. Apakah saat ini tiga sisanya ini sudah juga dilakukan asesmen dan juga konseling? Dan apakah dalam proses asesmen serta konseling ini ada kendala tersendiri mungkin? Karena kan anak-anak memiliki kecenderungan untuk susah menyampaikan secara gamblang apa yang dirasakan. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana proses ini dilakukan. Silakan. Baik, untuk yang dilaksanakan di masing-masing daerah, yang memang di daerah tersebut ada anak-anak yang memang teridentifikasi dari 70 anak ini, itu memang Densus bersama Polda, bersama dengan pekerja sosial yang ada di daerah, OPD di Pemda, kemudian ada juga beberapa NGO yang kami libatkan, yang memang itu beririsan pekerjaannya dengan rehabilitasi anak. Ada 3 klaster anak-anak yang memang harus dilakukan pendekatan. Yang pertama, kami menemui yang level low ya, yang artinya mereka hanya terekrut sementara sebagai silent reader gitu, silent reader, hanya melihat konten, kemudian terekrut dan sedang mengamati, tidak di dalam posisi yang memang memiliki tingkat ekstremisme yang tinggi. Itu cenderung lebih mudah ya untuk dijelaskan, kemudian dilakukan sosialisasi, yang bersangkutan bisa memahami bahwa ini bahaya. Kemudian ada di tingkat kedua yang memang itu betul-betul middle ya. Middle ini mereka sudah mengagumi tokoh-tokoh, kemudian memang kerap menggunakan simbol-simbol. Nah, di sini juga effortnya lebih tinggi, ada pendekatan psikologi, kemudian sembari kita memberikan gambaran tentang bahayanya itu sama treatmentnya, tapi agak membutuhkan waktu gitu Mbak ya. Nah, ada lagi yang high ekstremismenya itu, pemikirannya itu sudah lumayan tinggi, itu sudah artinya seperti yang kami sampaikan kemarin di Jawa Tengah, bahkan ada yang sudah simulasi dengan video nembak temannya, kemudian ada yang sudah beberapa itu membeli perlengkapan yang memang mendukung kekerasannya itu kami deteksi sudah tinggi levelnya gitu ya. Dan ini kami tetap optimis bersama teman-teman di daerah untuk melakukan pendekatan, walaupun memang perlu effort ya. Ada yang memang bisa dengan supporting sistem keluarga, kemudian lingkungan sekolah dan sebagainya, itu bisa untuk kita kembalikan. Selain kendalanya itu tadi ada leveling juga, memang anak-anak memang perlu perhatian khusus, perlu approach tersendiri ya, tidak hanya seperti orang dewasa pelakuannya. Artinya ini kita pikirkan sekolahnya, kita pikirkan masa depannya, kita pikirkan nama baiknya, kerahasiaan identitasnya, kerahasiaan sekolahnya, bahkan kita jaga benar-benar jangan sampai terdampak dengan stigma-stigma tertentu. Nah, ini tantangan yang memang kita juga sampaikan kepada mitra-mitra yang melaksanakan pendekatan bersama-sama untuk saling berhati-hati di dalam kepengurusan ini tuh konseling dan rehabilitasi ini, Mbak. Baik. Jadi ada penanganan yang disesuaikan dengan tingkatan leveling ataupun klaster dari masing-masing anak tersebut ya. Jadi tidak disamaratakan satu untuk semua, polanya dilakukan seragam. Nah, kalau begitu Pak Ridwan, dengan kondisi ternyata memang ada leveling untuk tingkat ekstremisme mulai dari yang rendah, terus kemudian middle hingga high. Nah, pertanyaannya dari pengalaman Anda mengamati terkait dengan persoalan seperti ini, apakah untuk anak-anak dengan usia masih belasan tahun dengan mayoritas tadi kalau tidak salah di umur 15 tahun ya,
jika sudah mendapatkan terkait dengan konseling, assessment, dan juga pendampingan untuk proses dalam membuat mereka kembali ke track yang benar, ini memiliki cara yang khusus juga, atau mungkin ada kecenderungan banyak juga yang tidak sedikit ini bisa membawanya secara tidak sadar sampai ia dewasa nanti. Seperti apa? Ya, insya Allah justru malah sangat bagus ya, karena ini sejak awal sekali, sehingga kemudian proses rehabilitasi mental, ideologi, pemikiran, pendampingan, konseling itu bisa dilakukan cepat-cepat gitu ya. Jangankan yang anak usia dini ya, teman-teman Densus 88 bahkan juga berhasil melakukan deradikalisasi terhadap dalam tanda petik teroris yang lebih tua begitu ya, teroris senior ya. Tentu saja memang ideologinya berbeda, bukan karena white supremacy atau neonazi, tapi artinya proses deradikalisasi itu sudah berhasil dan pernah dilakukan terhadap yang usianya lebih tua. Artinya karena mereka ini justru dalam proses pencarian jati diri, proses pengembangan diri, maka secara psikologis insya Allah ini justru lebih memudahkan. Tetapi satu hal yang menurut saya juga harus jadi concern adalah melakukan koordinasi dengan teman-teman cyber di luar Polri ya. Misalnya ada BSSN, kemudian ada IT BNPT, Badan Sandi dan Cyber Negara itu kan punya perangkat juga. Supaya apa? Supaya ini berhenti di 70 saja gitu. Kita tidak ingin ada nanti rekrutmen baru. Karena bayangan kami ya, analisa kami, kelompok-kelompok seperti ini pasti nggak akan berhenti mencari kader. Ketika misalnya satu portal berhasil di-take down oleh Densus, mereka berusaha dengan cara-cara mereka membuat perekrutan baru, begitu kan? Sama seperti kalau situs judol ya, situs judol satu di-take down dia bikin baru, satu judol bikin baru. Dan kami meyakini bahwa kelompok-kelompok seperti ini mereka tidak akan berhenti dalam merekrut adik-adik kita ini. Nah karena itu kita juga menyarankan agar teman-teman Densus menggandeng juga BSSN, kemudian IT BNPT, kemudian teman-teman cyber lain yang memang punya kemampuan patroli cyber dan counter cyber di ranah media sosial maupun di platform-platform lain. Supaya tidak ada lagi perekrutan baru. Jadi fokusnya bisa bagus, 70-nya ini disembuhkan, sembari kemudian mencegah jangan sampai ada orang-orang atau adik-adik yang lain yang kena atau terpapar radikalisme online ini. Baik. Nah mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Mahendra dengan saran yang disampaikan oleh pengamat tadi, penting untuk melakukan terkait dengan koordinasi baik itu dengan BNPT ataupun BSSN, bahkan juga tadi sempat disinggung ya, ini kan berasalnya bibitnya dari luar negeri, jaringan internasional. Nah bagaimana langkah dari Densus 88 untuk bisa menggali terkait dengan akarnya ini sehingga dari anak-anak yang terpapar ini jumlahnya tidak semakin bertambah luas? Silakan. Ya, berdasarkan patroli cyber yang dilaksanakan, kami mengelompokkan beberapa varian temuan konten-konten yang memang bermuatan ideologi dan bukan berkoordinasi lagi, bahkan kami bekerja sama sudah bertahun-tahun ya dengan Komdigi, waktu itu namanya masih Kominfo, tentunya dalam koordinator BNPT dengan seluruh lembaga yang memang memiliki otoritas di dalam tata kelola digital ini gitu. Dan itu kami memang memiliki forum yang memang dikatakan rutin gitu ya untuk mengevaluasi per bulan bahkan tahunan kami evaluasi. Dan untuk tren terbaru ini memang membawa tantangan tersendiri ya, karena memang kalau unsur terorisme mungkin kita sudah bisa ikuti bagaimana akar dan ideologi yang berkembang, walaupun itu ada home ground, kemudian ada yang sifatnya global, dan itu sudah bisa terdeteksi, bahkan platform pun sangat sensitif terhadap unsur kekerasan maupun ideologi terutama yang sudah ditetapkan oleh UN sebagai ideologi teror gitu ya. Nah kemudian simbol-simbol yang sekarang muncul itu memang di dalam true crime community tidak hanya satu simbol seperti neonazi saja. Ada juga seperti simbol satanik ya, simbol pentagon ini lambang heksagonal segala macam, itu mereka punya simbol-simbol. Ada
white power atau WP yang juga banyak dipraktekkan, disimulasikan anak-anak di dalam aksinya, dan macam-macam sekali ya, kita lihat sangat banyak. Dan itu masalahnya anak-anak yang sekarang, mengapa kita lebih kedepankan kepada pembinaan, karena saat ini kami tidak menemukan adanya dorongan ideologis mereka melakukan kekerasan ini karena menganut ideologi tertentu, tetapi mereka hanya terinspirasi tadi karena berbagai macam latar belakang, ada yang karena perundungan, pengkucilan ya di sekolah, di lingkungan sosialnya, tempat bermainnya, bahkan di keluarga tadi seperti disebutkan Bu Margaret ada yang bermasalah. Itu lalu mereka merasa bahwa true crime community ini menjadi solusi buat permasalahan mereka. Dan ini kita antisipasi karena memang betul seperti yang kita bahas, mereka sangat familiar sekali dengan dunia digital. Dan ya seperti itu, artinya sangat akrab dengan dunia digital true crime community ini. Baik, baik. Kalau begitu terakhir Ibu Margaret, karena untuk menjaga anak-anak, menjaga generasi masa depan bangsa ini tidak hanya bisa dibebankan kepada satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi, terutama mungkin bermula dari lingkungan yang paling dekat, yaitu di rumah dan juga lingkungan sekolah. Kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam hal ini, khususnya orang tua dan juga sekolah? Mungkin silakan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ridwan itu masuk ya Mbak sebagai upaya untuk pencegahan anak-anak terpapar dari konten ini. Tapi memang kita tidak bisa menafikan adanya peran dari lingkungan terdekat dengan anak, dalam hal ini adalah orang tua, keluarga, kemudian juga lingkungan di satuan pendidikan, di mana mereka semua itu sebenarnya adalah support sistemnya anak-anak. Orang tua dan keluarga sangat penting untuk melakukan penguatan pendampingan dan pengawasan kepada anak-anak, terutama bagaimana mereka bisa melakukan pengasuhan berkualitas yang berperspektif literasi digital. Jadi mereka nggak boleh abai aktivitas anak di media sosial, kira-kira begitu ya. Mereka harus punya komunikasi yang efektif untuk bisa memastikan terkait dengan konten yang dilihat oleh anak dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentu di sekolah juga karena mengingat bullying tadi kan menjadi salah satu juga yang menjadi motivasi atau yang mendorong anak untuk kemudian juga mudah tergabung dalam kelompok ini, itu juga saya kira pihak di satuan pendidikan penting untuk bagaimana melakukan penguatan perlindungan anak di satuan pendidikan dengan menguatkan penerapan sekolah ramah anak atau keberadaan tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan. Dan saya kira sangat penting ya bahwa di sekolah itu pihak tenaga pendidik atau tenaga kependidikan tidak hanya fokus pada bagaimana proses belajar mengajar itu berlangsung, tetapi juga harus memiliki fokus konsen dengan kondisi psikologis anak pada saat berada di satuan pendidikan. Ini juga sangat penting sekali saya kira. Baik. Berkaca dari peristiwa ini dan kita harus apresiasi langkah cepat dari pemerintah, dalam hal ini Densus 88 anti teror Polri yang dengan cepat langsung menjajaki dan juga melakukan langkah-langkah bagaimana mengembalikan 70 anak-anak yang terpapar tersebut. Kita harapkan kedepannya tidak lagi berulang ya dan bisa dikembalikan ke jalur yang benar. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami.